Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau untuk belum? Terima kasih Kemudian Bapak. bersembuh wudhunya batal. Wudhunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kami dapat berjumpa kembali dengan Anda di salah satu layanan live interaktif Fatwa TV dengan program konsultasi Islam bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafidhallahu Ta'ala, yang beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan seperti biasa, insya Allah dalam 1 jam ke depan kita akan bersama-sama belajar dan tentunya akan mendapatkan banyak faedah-faedah penting yang kita dapatkan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami maupun pertanyaan yang masuk melalui jalur layanan telepon kami. Kami juga membuka kesempatan bagi siapapun Anda, baik para pemirsa dan para pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, untuk dapat memanfaatkan jalur layanan kami di nomor 0821 706087 atau melalui nomor layanan kami yang lain di 0331 544 6087. Kami ulangi untuk para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, Anda dapat memaksimalkan kesempatan atau momentum emas ini untuk dapat bertanya secara langsung kepada Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafidhallahu Ta'ala melalui layanan telepon kami, tentu di WhatsApp call kami di 0821 706087 atau melalui layanan kami di telepon 0331 544 6087. Dan alhamdulillah telah membersamai kita dari kediaman Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafidhallahu Ta'ala di Kudus, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Bagaimana kondisi di cuaca di Kudus Ustadz? Apa sama di Jembernya? Alhamdulillah, beberapa hari kemarin hujan dan alhamdulillah beberapa hari ini terang. Terang Ustadz ya, alhamdulillah. Kalau di Jember ini baru aja gerimis Ustadz saat ini. Allahumma barik Ustaz. Semoga pada kesempatan kali ini kita diberikan keberkahan ilmu dan kepada Ustadz dan juga para keluarga dan seluruh kru yang ada di sana selalu diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik Ustaz. Baik para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, kami tidak lupa pula untuk menyapa para pendengar yang mendengarkan layanan live interaktif kali ini melalui Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia (RTVC), diantaranya Radio MDFM Probolinggo, Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sagwe FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuha FM Riau, dan yang terakhir pastinya Radio Mas FM Sragen. Bagi para pemirsa dan para pendengar, ahlan wa sahlan kepada siapapun yang saat ini telah tersambung dengan kami. Semoga pada kesempatan kali ini kita selalu mendapatkan limpahan rahmatnya dan berkahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk memulai pertanyaan-pertanyaan atau menjawab pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi maupun telepon, sebelumnya kita akan mendengarkan untayan nasihat dari guru kita, tentu dari Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafidhallahu Ta'ala. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara amalan yang sangat mulia di dalam syariat Islam adalah amalan silaturrahim. Silaturrahim bisa membuka jalan rezeki, bisa melapangkan harta seseorang, di samping bisa mendekatkan seseorang ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat masyhur hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharih falyasil rahimah. Barang siapa yang senang rizkinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan, maka hendaklah dia melakukan silaturahim. Ini menunjukkan bahwa silaturahim bisa membuka jalan rizki, bisa melapangkan harta seseorang. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Inna silaturrahimi mahabbatun fil ahl, mathratun fil mal, mansa'atun fil athar." Sesungguhnya silaturrahim itu bisa mendatangkan kecintaan keluarga kepada orang yang melakukannya. Dia juga bisa melapangkan harta seseorang. Yang ketiga, dia bisa memanjangkan umur seseorang. Dan dalam hadis yang lain, suatu ketika ada seorang Arab Badui, bukan Arab Badui, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Amr ibn Abasa as-Sulami radhiyallahu anhu. Sebelum dia masuk Islam, dia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bi ayyi syai'in arsalak?" Dengan apa Allah Subhanahu wa taala mengutusmu? Maka beliau menjawab, "Arsalani bisilatil arham wa kasril awthan wa an yuwahhad Allah la yushraku bihi syai'." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diutus dengan amalan silaturrahim dan tugas menghancurkan berhala-berhala, dan agar Allah Subhanahu wa taala ditauhidkan, tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Hadis ini menunjukkan bahwa silaturrahim adalah syariat yang sangat inti di dalam Islam. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyebutkan syariat silaturrahim sebelum menyebutkan tentang dakwah kepada tauhid. Salah seorang Arab Badui pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang Arab Badui ini mengatakan, "Akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar." Kabarkan kepadaku tentang amalan yang bisa mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ta'budullah la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilur rahim." Kalau kamu ingin suatu amalan yang bisa mendekatkanmu ke surga dan menjauhkanmu dari neraka, maka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Engkau sholat, engkau zakat, dan engkau menyambung tali kekerabatan, yaitu melakukan silaturrahim. Ini menunjukkan bahwa silaturrahim amalan yang sangat mulia, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyandingkannya dengan amalan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, intinya amalan silaturrahim merupakan amalan yang sangat istimewa di dalam Islam. Yang penting untuk kita ketahui juga bahwa
silaturahim itu bukan hanya berkunjung kepada kerabat. Ya. Bukan hanya berkunjung kepada kerabat. Ada dua hal yang sering kali disalahfahami oleh orang-orang awam dalam masalah silaturahim ini. Yang pertama ini, seringkali orang awam itu memahami silaturahim ya kunjung. Berkunjung kepada kerabat itulah silaturahim. Maka jawabannya para jemaah sekalian rahimanallah, yang sebenarnya tidak demikian. Silaturahim itu intinya adalah memberikan kebaikan kepada kerabat. Memberikan kebaikan kepada kerabat. Baik kebaikan itu berupa ucapan atau kebaikan itu berupa perbuatan. Sehingga masuk di dalam silaturahim berkunjung. Masuk di dalam silaturahim menelpon. Masuk di dalam silaturahim mengirimkan hadiah kepada kerabat. Masuk dalam silaturahim memberikan semangat kepada kerabat atau memberikan solusi kepada kerabat yang ada masalah dan seterusnya. Intinya memberikan kebaikan kepada kerabat. Baik kebaikan itu berupa ucapan ataupun kebaikan itu berupa perbuatan. Kemudian yang kedua, yang sering kali orang-orang awam itu salah dalam pembahasan silaturahim ini, mereka menganggap bahwa semua kunjungan atau semua kebaikan kepada orang lain itu dianggap silaturahim. Berkunjung kepada temannya, nggak ada hubungan kekerabatan. Itu pun ya dianggap sebagai silaturahim yang dimaksud dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sebenarnya tidak demikian ya. Jadi silaturahim itu amalan menyambung tali kekerabatan atau amalan menjaga tali kekerabatan. Jadi tali kekerabatan yang ada hubungan kerabatnya, baik dari jalan ayah ataupun dari jalan ibu. Ya. Jadi orang-orang yang punya hubungan kekerabatan dengan kita, ketika kita berikan kebaikan untuk mereka, maka itulah yang disebut dengan silaturahim. Berkunjung kepada kerabat, itulah silaturahim. Kalau berkunjung kepada teman yang tidak ada hubungan kekerabatannya, maka namanya bukan silaturahim yang dimaksud dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya katakan itu ziarah, katakan itu berkunjung, ya. Tapi kalau silaturahim tidaklah yang demikian, ya. Kemudian perlu diketahui bahwa mahram itu lebih khusus daripada kerabat. Jadi ada kerabat yang mahram, ada kerabat yang tidak mahram, ya. Ada kerabat yang mahram, ada kerabat yang tidak mahram, dan semuanya para jemaah sekalian rahimanallah bisa ya kita terapkan amalan silaturahim ini, baik yang mahram maupun tidak mahram. Kita bisa melakukan amalan silaturahim kepada mereka. Yang penting dia kerabat kita, baik dari jalan bapak maupun dari jalan ibu kita. Demikian para jemaah sekalian rahimanallah, nasihat singkat pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman yang benar dan juga bisa memberikan semangat untuk menjaga syariat ini, yaitu syariat silaturahim. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah. Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat pembukanya. Semoga dengan itu kita tercerahkan dan kembali mengetahui dan menyemangati diri kita untuk dapat bisa mensyiarkan ajaran agama Islam ini. Baik pemirsa Fatwa TV, telah terhubung dengan kita penelpon kita pertama di kesempatan kali ini, datang dari Riau, Bapak Rusliadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, kami persilakan untuk pertanyaannya. Ini Pak Ustadz, saya mau tanya,
ini bukan di dalam sholat ya, selepas sholat pas selesai saya mengerjakan sholat itu kalau saya berjalan bekerja saya itu mengucapkan subhanallah di dalam hati. Tapi kalau sudah bosan itu pindah ke Allahu Akbar gitu. Terus mengingat Allah itu tak pernah lepas gitu. Sampai saya mau tidur pun juga begitu gitu. Nah, apakah perbuatan itu salah begitu? Itu saja yang perlu saya tanyakan itu. Kecuali di dalam saya buang hajat lah. Kalau buang hajat itu saya nggak zikir gitu. Tapi di dalam hati itu aja Bapak atau Ustaz, bagaimana? Mohon penjelasannya, Pak. Baik. Dapat ditangkap Ustaz ya pertanyaannya? Barakallahu fiik. Fikum barakallah. Iya, para jemaah sekalian rahimanallah, terima kasih kepada Bapak Rusliadi yang telah mengajukan pertanyaan yang sangat berbobot ya. Pertama, ya zikir itu disyariatkan kapanpun ya. Zikir itu disyariatkan kapanpun. Disebutkan di dalam surat Al-Imran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berakal ya, yang akalnya sempurna adalah mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan berdiri ataupun dalam keadaan duduk atau bahkan dalam keadaan berbaring. Ini menunjukkan bahwa zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, mensucikannya, ini disyariatkan kapanpun. Semakin kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin banyak kemuliaan, pahala dan kebaikan yang kita dapatkan. Sehingga ketika tadi Bapak ya Rusliadi menyampaikan bahwa dalam keadaan ketika selesai sholat ya, dalam keadaan bebas tetap berzikir dengan hatinya, tetap mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan tasbih yang ada di hatinya ya. Kemudian kalau tasbih sudah bosan, berganti ke takbir, berganti ke zikir yang lain di dalam hatinya. Anda melihat ini sesuatu yang baik. Itu menunjukkan ya kekuatan, ketakwaan dan kuatnya keimanan yang ada di dalam hati. Namun yang perlu diketahui bahwa berzikir kalau dengan hati saja itu suatu kebaikan. Lebih baik lagi ketika zikir diucapkan dengan lisan. Iya, lebih baik lagi ketika zikir itu diucapkan dengan lisan, dengan menggerakkan lisan kita. Tapi hati tetap juga ingat ya, tetap sadar dengan zikir itu, tidak lalai. Ini lebih bagus lagi. Walaupun zikir dengan hati pun tidak ada masalah. Ya, karena memang itu zikir mutlak ya, zikir yang tidak diatur secara detail dalam syariat. Ya, syariat menganjurkan itu. Ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikran katsira. Ya, orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Ini di surat Al-Ahzab Allah sebutkan seperti itu. Jadi ketika zikir dengan hati ya, walaupun dengan hati saja. Ketika zikirnya zikir yang tidak terikat dengan sesuatu ya, dengan ritual ibadah, dengan tempat atau dengan waktu ya, ini namanya zikir mutlak. Zikir yang seperti ini tidak ada masalah kita ucapkan atau kita lakukan dengan hati kita saja. Tapi alangkah lebih baiknya apabila kita
ya lakukan juga di lisan kita. Jadi lisan berzikir, kemudian hati merenungi dan khusyuk dengan zikir tersebut. Kemudian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, yang perlu digarisbawahi di sini, zikir ketika itu ada aturan khususnya, maka harus dipenuhi aturan khusus itu. Seperti misalnya zikir di dalam sholat yang ditentukan oleh syariat, maka harus dengan lisan. Seperti misalnya membaca doa istiftah, itu tidak cukup dengan hati, karena syariat menentukan ini harus dibaca. Kalau kata-katanya dibaca, ya dengan lisan kita. Kemudian membaca basmalah, kemudian membaca Al-Fatihah, membaca surat setelahnya, zikir ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud. Zikir-zikir itu tidak bisa hanya dibaca dengan hati, karena memang ada aturannya. Aturannya itu dibaca. Kalau dibaca berarti dengan lisan, bukan dengan hati. Begitu pula zikir-zikir di luar sholat yang ada aturan khususnya, ya seperti wirid, ya wirid setiap selesai sholat, itu tidak cukup dengan hati, karena memang aturannya dia harus dengan dibaca. Zikir pagi dan sore, ya di luar sholat ini ada ketentuannya, maka itu harus dibaca dengan lisan, tidak boleh hanya dengan hati saja. Ya, jadi kita harus bedakan antara zikir-zikir yang ada aturan khususnya, ya syariat memberikan aturan-aturan tertentu, dengan zikir mutlak. Zikir mutlak ini zikir yang tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat, tidak terikat dengan sebab, ya. Maka zikirnya dengan hati tidak ada masalah. Walaupun alangkah lebih baik lagi apabila ditambah dengan zikir dengan lisan. Demikian, wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan wa barakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh saudara kita Bapak Rusliadi dari Riau. Dan berlanjut kembali kepada penelpon selanjutnya. Penelpon kedua kita datang dari Jakarta, Bapak Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Nugroho, kami persilakan untuk pertanyaannya. Oke, baik Ustadz, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya Ustadz mengenai ijma atau pendapat ulama atau kesepakatan ulama 4 mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Apakah boleh berbeda dari 4 mazhab tersebut? Misalnya ada yang 4 mazhab itu mengatakan bahwa jual beli emas tidak boleh dengan kredit atau harus dengan tunai, tapi ada fatwa yang mengutip pendapat fatwa Syekh Abdul Al-Hamid Dakoti dan Jibali, Syekh Ibnu Namiyah dan Ibnu Jauzi dan lainnya yang mengatakan bahwa emas sekarang bukan sebagai bukan barang, jadi sebagai nilai uang gitu Ustaz. Jadi sebagai uang, bukan sebagai alat tukar lagi gitu, Mas. Masalahnya ya sebagai barang dagangan ya. Ya. Jadi apakah itu boleh bersisi pendapat dengan 4 imam mazhab? Sebab saya pernah dengar dari penjelasan Ustaz lain, ya pernah di ceramah lainnya dalam tema yang lain. Jadi intinya tidak boleh berbeda dengan dari 4 mazhab itu pendapatnya. Jadi bagaimana yang fatwanya kok bisa berbeda dari 4 mazhab gitu mengenai jual beli emas secara kredit dengan alasan bukan uang sebagai uang tunai tapi sebagai barang dagangan gitu. Ustaz, mohon penjelasannya. Jazakallah khairan. Dapat ditangkap Ustaz ya? Insyaallah. Barakallahu fiik. Ya, para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah.
Imam 4 ya adalah imam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pendapat-pendapatnya terjaga sampai zaman kita. Sudah lebih dari 1000 tahun ya. 1000 tahun lebih mereka sudah meninggal, tapi ilmu-ilmu mereka terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Ketika mereka bersepakat dalam satu pendapat, maka ini menunjukkan bahwa pendapat tersebut adalah pendapat yang sangat kuat sekali. Namun mereka bukanlah seluruh umat Islam. Ya. Kita harus paham ini. Dan mereka juga bukanlah manusia yang maksum. Jadi mereka bukan manusia yang maksum, mereka juga bukan seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi mereka bersepakat dalam satu hukum, tapi kebenaran yang hakiki tidak di sisi mereka. Bisa jadi demikian, ya. Bisa jadi demikian, walaupun kemungkinan yang seperti ini adalah kemungkinan yang kecil, ya. Kemungkinan yang kecil. Kemungkinan besarnya ketika 4 imam ini bersepakat dalam satu hukum, kemungkinan besarnya kebenaran ada di sisi mereka. Namun karena tadi ada kemungkinan lain, maka kita tidak boleh mengatakan bahwa menyelisih 4 imam itu haram, tidak dibolehkan. Apalagi bagi mereka yang benar-benar bisa memahami dalil-dalil syariat dengan baik dan melihat bahwa dalil-dalil syariat yang ada itu menyelisih pendapat mereka ketika bersatu. Kalau misalnya ada orang yang sudah bisa memahami ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dalil-dalil syariat yang lainnya dengan baik, ternyata menurut dia pendapatnya 4 imam itu kurang kuat, dan yang lebih kuat adalah pendapat imam yang lain di luar imam 4. Akhirnya dia memilih pendapat itu, maka tidak ada masalah bagi orang yang demikian. Dia tidak dianggap sebagai orang yang tersesat, ya, atau tercela, ya, karena dia bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada dalil dari syariat yang jelas yang menunjukkan bahwa menyelisih 4 imam itu diharamkan atau tidak dibolehkan. Tidak ada dalil tegas yang menjelaskan hal tersebut. Bahkan kalau kita lihat sejarah, ya, imam 4 ini kebanyakan di zaman tabi'ut tabi'in, ya, kebanyakan di zaman tabi'ut tabi'in. Yang di zamannya tabi'in adalah Imam Abu Hanifah, beliau saja. Itu pun beliau bertemu dengan sebagian kecil sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sebelum itu belum ada imam 4. Sebelum itu belum ada imam 4. Di zaman sahabat belum ada imam 4. Makanya ketika misalnya menyelisih mereka karena dasar dalil yang sangat kuat, maka itu bukanlah tindakan yang tercela. Baik, adapun masalah yang ditanyakan tadi, bahwa imam 4 itu mengharamkan jual beli emas secara kredit, kemudian ada ulama yang setelahnya, sebagian kecil yang membolehkan, karena emas sudah menjadi komoditi
sudah menjadi barang yang diperjualbelikan, bukan sebagai alat tukar. Maka ana mengatakan juga bahwa pendapat Imam 4 di sini jauh lebih kuat daripada pendapat sebagian ulama yang disebutkan tadi. Kenapa demikian? Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah melarang menjual emas yang bukan dinar. Menjual emas yang bukan dinar ketika dicampur dengan yang lain. Ya, itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang mendapatkan kalau tidak salah kalung, ada permatanya, ada batunya. Kemudian mau dijual dengan dinar. Kata beliau, ya, jangan dijual kecuali harus dipisahkan dulu antara emasnya dengan batu itu, batu permatanya. Ini kalung itu bukan alat tukar. Kalung itu sudah menjadi barang dagangan, tapi dia terbuat dari emas. Ketika mau dijual dengan dinar, ternyata harus dipisahkan antara kalungnya dengan batunya, ya, batu permata yang ada di kalung tersebut. Ini menunjukkan ya bahwa tidak ada bedanya antara dinar, ya, yaitu emas yang dijadikan sebagai alat tukar, dengan emas yang merupakan barang dagangan. Dua-duanya berlaku, ya, hukum riba. Dua-duanya berlaku hukum riba. Sehingga ketika emas itu dijual dengan uang, maka harus ada syarat kontan, harus ada syarat cash, dibayar tanpa penangguhan. Kalau dicicil ya tidak boleh, berarti kan ada yang ditangguhkan sebagiannya. Padahal alat tukar, padahal pertukaran antara uang dengan komoditi riba yaitu emas. Dan masih satu illat. Maka ya, ana mengatakan pendapatnya jumhur ulama, Imam 4 dalam masalah ini jauh lebih kuat, ya. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fiikum atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh Bapak Nugroho dari Jakarta tadi. Berlanjut ke penelpon ketiga kita pada kesempatan kali ini, datang dari Batam, Ibu hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu untuk pertanyaannya. Apaan mau bertanya Ustadz, anak-anak ahwat yang mohon solusinya Ustadz dan nasihatnya jika anak sudah salah besar berkata mohon maaf, seperti matilah kalian berdua, mama kedua orang tuanya, sampai berkata kayak gitu, sampai meneteskan air mata karena ucapannya. Dan seorang kakak atau abang atau seorang ayah sempat mengusirnya Ustadz, sempat mengusirnya, dan tidak boleh membawa apapun, hanya ditunggunya aja yang harus yang keluar gitu Ustadz. Dan Ana menahan Ustadz, Ana menahan supaya tidak boleh keluar pergi dari rumah ini, karena ini tanggung jawab kami. Saya bilang saya tidak membela anak ini walaupun anak ini udah salah perkataannya kepada kami karena mengucapkan matilah kalian berdua. Baik, Ibu. Tapi anak tetap memaafkan Ustadz di luar, dan Ana menahannya karena takut Ustadz terjadi apapun. Dan sebelum bertaubat, apakah Ana salah dan apakah abangnya dan seorang ayah mengusirnya itu apakah diperbolehkan atau tidak Ustadz? Mohon nasihatnya, solusinya, semoga istiqomah atas Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya Ustadz. wabarakatuh. Ya, mohon jangan ditutup dulu. Iya, ada kesalahan dari anak itu. Ibu, mohon jangan ditutup terlebih dahulu teleponnya. Ada kesalahan dari anak itu sehingga ada kata-kata yang sangat tidak bagus ya dari orang tua, dari ayahnya. Bisa dijawab Ibu? Iya Ustadz. Ustadz tadi bertanya apakah ada kesalahan dari anak tersebut sehingga
kata-kata tersebut terlontar dari anak tersebut? Anak ini dilarang nongkrong sama temennya, sama sahabatnya dan ada laki-laki juga, dan kami tidak mau berzina. Pendapat mereka berzina itu bersetubuh, dan anak bilang berzina itu tidak bersetubuh. Nak, saya bilang, kenapa anak ini melawan sampai mengatakan matilah kalian, terlalu dikekang saya, katanya terlalu dikekang. Umi nggak pernah mengekang kamu, saya bilang. Tidak, silakan kamu keluar, tapi ada waktu, anak bilang. Tapi ada waktu, kamu perempuan, nak. Keluar dari rumah itu dihiasi seton, saya bilang. Ayolah, kasihan Umi, anak cuma perkataan dikekang itu, Ustadz. Perkataannya tuh hanya karena keping nongkrong, karena perempuan. Baik. Insya Allah Ustadz bisa solusinya, Ustadz, supaya anak bisa bertahan hidup karena Allah, dan anak bisa istiqomah di atas Al-Quran dan Sunnah. Karena perkataan saudara semenjak anak mengenal ini banyak kali ujian dan cobaan, tapi Allah selalu menggugurkan dosa-dosa kami sebelum kami harus bertobat ini. Syukran jazakallah khairan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, sebagaimana kita dengar tadi, ya, seorang anak melakukan kesalahan, kemudian ketika ditegur, ya, anak tersebut malah mengatakan kata-kata yang sangat tidak pantas, ya, kepada orang tuanya. Kemudian bagaimana, ya, kita menyikapi keadaan yang seperti ini? Yang pertama, para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, menghadapi anak yang seperti itu tidak ada kata yang lebih tepat kecuali bersabar. Bersabar, menahan diri dari hal-hal yang tidak baik. Baik membalasnya dengan doa yang tidak baik, ya, karena anak tadi mengatakan kata-kata yang tidak baik. Jangan dibalas dengan doa yang tidak baik, ataupun dengan tindakan yang tidak baik. Kita menahan diri dari hal-hal yang tidak baik, baik ucapan maupun tindakan. Kemudian yang kedua, yang harus kita lakukan adalah mendekati anak dengan cara yang lain. Dekati anak tersebut dari hati ke hati. Jangan emosional, ya. Jangan mengedepankan emosi, kemarahan. Karena kalau api itu dilawan dengan api, maka api akan semakin besar dan akan membakar semuanya. Kita sendiri yang rugi. Kita harus ingat dia juga darah daging kita sebagai orang tuanya. Mungkin saja ada kesalahan di orang tua juga. Jadi jangan sampai kita hanya menyalahkan anak salah, anak ini, anak. Bisa jadi kita yang salah. Bisa jadi kesalahan anak itu sebabnya adalah kesalahan kita di masa lalu. Ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, wa aktsaru al-aulad innama jaa fasaduhum min qibalil aba. Kebanyakan anak rusaknya itu ya karena sebab ayahnya. Ayah di sini ini karena memang ayah lebih dominan di zaman itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ibu juga punya andil di situ. Makanya ketika anak melakukan kesalahan, coba
kita kembalikan kepada diri kita. Kita bercermin. Kenapa anak kok sampai seperti itu? Itu hasil didikan saya. Itu saya yang merawatnya, yang membimbingnya. Ternyata seperti itu. Bisa jadi memang kita asalnya salah. Ingat-ingat ini. Agar kita tidak terlalu menyalahkan anak. Ustadz, anaknya benar-benar salah sekarang. Jawabannya iya. Kesalahan anak ini harus dicarikan solusinya. Jangan malah ada kerusakan di salah satu sisi, kemudian dirusak semuanya. Jangan seperti itu. Bagian yang salah diperbaiki. Sehingga yang lain masih bisa kita ambil kebaikannya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, termasuk di antara solusi dalam hal ini adalah banyak mendoakan anak kita. Doakan agar anak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang baik. Doakan agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hati anak. Doakan agar anak tersebut dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Baik fitnah dunia maupun fitnah agama. Doakan terus anak-anak kita. Ya, orang yang saleh di antara tandanya adalah mendoakan anaknya. Wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak sifat. Di antara sifatnya alladzina walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Di situ ada doa untuk keturunan. Orang yang saleh, yang baik, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sifatnya adalah yang selalu mendoakan keturunannya, anak-anaknya. Makanya kita terus doakan anak-anak kita agar mereka menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh atau salihah. Kemudian yang terakhir yang bisa Ana sampaikan di sini, berusahalah untuk segera menikahkan anak kita dengan lelaki yang saleh. Bersegeralah menikahkan anak perempuan kita dengan lelaki yang saleh. Kalau kita terlambat, akhirnya banyak godaan, banyak fitnah yang mendatangi dia. Dan bisa jadi terjadi kecelakaan-kecelakaan. Na'udzubillah min dzalik. Cari calon menantu yang saleh. Ya, kalau kita ingin dia mapan, cari yang mapan juga. Ya, kemudian setelah itu ya tawarkan anak kita. Ya, tawarkan anak kita agar dia segera menikah, dan ketika sudah menikah, insya Allah dia lebih jauh ya dari fitnah, dari godaan-godaan duniawi. Ya, demikian wallahu taala alam. Jazakallah khairan Ustaz atas nasihat dan jawabannya. Semoga dapat difahami oleh Ibu dari Batam tadi. Berlanjut ke penelpon kita keempat pada kesempatan kali ini, datang dari Tangerang, dari Bapak hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Baik Bapak, kami persilakan untuk pertanyaannya secara langsung. Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya baru nikah 1 minggu Pak Ustadz. Jadi baru nikah? Pertanyaan. 1 pekan Ustadz. Saya baru menikah 1 minggu. Iya. Ya, saya takut pertanyaan saya ini tak sopan Pak Ustadz.
boleh saya bertanya Pak Ustaz? Silahkan. Saya baru menikah 1 minggu. Jadi saya sama istri saya bercumbu gitu Pak Ustaz kan, di kamar. Lalu istri saya yang megang adon saya gitu. Jadi keluar madi punya saya. Madi Pak Ustaz. Lalu kan madi itu kan najis kan Pak Ustaz kan. Jadi tangan istri saya itu ya otomatis dia terkena madi itu. Tangannya bakal ke kasur, ya udah tak kemana-mana. Itu gimana najisnya Pak Ustaz? Bisa ditangkap Ustaz untuk pertanyaannya? Ya, yang terakhir kurang jelas. Tangannya bisa diulang lagi Bapak? Lebih tangan jauh istri saya lagi. yang tangan istri saya terkena madi itu. Madi kan najis, jadi tangan istri saya itu ya entah kemana-mana, udah ke kasur, ke bantal, ya saya tak tahu lagi kan. Madi itu kan najis. Jadi gimana najis itu? Paham. Baik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para jamaah sekalian rahimanallah, ini pertanyaan tentang madhi ya. Yang pertama, para ulama berbeda pendapat tentang najisnya madhi. Walaupun ya banyak yang mengatakan bahwa najisnya madhi itu telah disepakati oleh para ulama. Tapi yang benar ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang najisnya madhi ya. Ada yang mengatakan madhi itu najis. Itu pendapat mayoritas ulama. 4 mazhab ya. Dalam pendapatnya yang mu'tamad, madhi itu najis. Karena ada perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membasuh zakarnya orang yang keluar madhinya. Dan perintah untuk membasuh mohon maaf kemaluan yang mengeluarkan madhi itu menunjukkan najisnya madhi. Karena kalau tidak najis harusnya tidak ada perintah untuk membasuhnya. Ini pendapat mayoritas ulama. 4 mazhab dalam pendapat mu'tamadnya mengatakan madhi itu najis. Ada sebagian ulama yang mengatakan madhi itu suci. Ini salah satu riwayat dalam mazhab Hambali ya, salah satu riwayat dari Imam Ahmad ya dalam mazhab Hambali mengatakan bahwa madhi itu tidak najis, madhi itu suci. Di antara alasannya karena madhi itu bagian dari mani, sedangkan mani itu suci. Madhi itu bagian dari mani, sedangkan mani itu suci. Ketika dikatakan mani itu suci dan madhi itu bagian dari mani, maka otomatis madhi itu harusnya suci. Ya, kalau misalnya dikatakan ya, air yang ada di gelas ini suci, kemudian kita ambil sebagian air dari gelas ini, maka otomatis air yang diambil dari gelas tersebut kita katakan suci. Karena itu bagian dari air yang ada di dalam gelas ini, sedangkan kita katakan semua air yang ada di dalam gelas ini suci. Hampir sama dengan ini, atau sama persis logikanya dengan madhi dan mani. Madhi itu bagian dari mani. Mani itu madhi plus sperma. Ya, sel hidup sperma itu. Madhi itu nggak ada spermanya. Ya. Dia bagian dari mani. Maka ketika dikatakan mani itu suci, harusnya madhi juga suci karena madhi itu bagian dari mani. Pendapat yang kedua ini secara bukti ilmiah lebih kuat.
secara bukti ilmiah lebih kuat. Bisa dibuktikan di laboratorium, ya, diteliti. Apakah benar madhi itu bagian dari mani? Apakah benar mani itu madhi plus yang lain? Kalau benar demikian, maka ketika dikatakan maninya suci, madhi itu harusnya suci. Ini yang sampai sekarang anak pegang ya, pendapat bahwa madhi itu suci, ya. Apalagi didukung oleh beberapa athar dari beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan hukum ini. Secara sekilas, athar-athar tersebut menunjukkan bahwa para sahabat tersebut tidak menganggap madhi itu najis. Sehingga kalau kita memilih pendapat ini, apa yang ditanyakan tadi tidak bermasalah sama sekali. Tapi kalau misalnya orang tersebut berkeyakinan bahwa madhi itu najis, sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam mazhab 4. Maka bagaimana Ustadz hukum dari benda-benda yang terkena madhi itu? Ya, karena tangannya kemana-mana Ustadz katanya. Maka jawabannya, yang diyakini terkena madhi dan keyakinan dia madhi itu najis, itu yang dicuci. Yang masih diragukan, maka masih dianggap suci. Al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Dan pada asalnya segala sesuatu itu suci sampai datang bukti yang menunjukkan kenajisannya. Kalau misalnya ana ragu Ustaz, sarung bantalnya itu kena madhi atau tidak, maka kita katakan pada asalnya tadi sebelum ada masalah ini, sebelum ada keraguan ini, sarung bantal itu suci. Maka kita harus berpegang teguh dengan hukum asal ini sampai datang bukti yang kuat bahwa sarung bantal itu najis, misalnya benar-benar terkena madhi. Kalau masih kita ragukan, maka keraguan ini bertentangan dengan keyakinan sebelumnya. Kalau keraguan bertentangan dengan keyakinan yang sebelumnya, maka keyakinan yang sebelumnya yang dikuatkan, yang dipilih. Ya, jadi lihat ya sekarang sarung bantalnya tadi, kemungkinan kena madhi enggak? Mungkin, tapi kamu yakin enggak? Ternyata enggak. Saya enggak yakin, tapi mungkin. Maka yang dimenangkan adalah hukum yang sebelumnya, yaitu sebelumnya suci, karena najisnya masih diragukan. Kemudian spray, wah kalau spray jelas kena. Buktinya apa? Buktinya itu ada bekasnya. Nah ini bekas ini bukti yang kuat. Itu ada bekasnya, sampai sekarang masih kelihatan bekasnya. Berarti spraynya sudah najis. Kalau dia beranggapan bahwa madhi itu najis, ya sudah, berarti spraynya harus dicuci. Kemudian nanti lantai, Ustadz kelihatannya lantai juga kena Ustadz, kelihatannya. Tapi ketika ditanya, kamu yakin nggak lantainya kena? Wah itu anak nggak bisa memastikan. Berarti masih diragukan. Ketika masih diragukan seperti ini, maka ambil keadaan sebelumnya. Keadaan sebelumnya lantai itu suci. Kemudian sekarang lantai itu diragukan atau apakah suci ataukah najis karena kena madhi. Maka berarti yang dimenangkan di sini, yang didahulukan adalah keadaan yang sebelumnya yang diyakini tadi. Ya, begitu cara menyikapi hal-hal yang diragukan. Ya demikian. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Wafiq, barakallahu, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Bapak hamba Allah di Tangerang tadi. Dan ada sedikit waktu untuk kita menjawab satu pertanyaan lagi Ustaz. Penelpon kita terakhir datang dari Bogor, Jawa Barat, dari Bapak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Irfan, kami persilakan untuk pertanyaannya. Baik Ustaz, terima kasih atas waktunya. Ustaz, bagaimana hukum tukar kado di acara dinner satu kantor?
dengan ketentuan nilai kado itu minimal 100.000 dan ada ketentuan untuk penentuan barangnya. Jadi nanti peserta memberikan satu kado dan nanti dia mendapatkan satu kado berikutnya dengan secara acak tidak sebutkan nama, Ustaz. Dapat ditangkap Ustaz ya? Jawab pertanyaannya. Kado, tukar kado ditentukan minimal harganya 100.000. Terus gimana? Barangnya pun ditentukan, Ustaz. Barangnya ditentukan. Spesifik barangnya ditentukan. Apa? Spesifik barang ditentukan. Misalkan obat nggak boleh, yang boleh itu baju, misalkan barang-barang yang ada barang-barang tertentu yang tidak diperbolehkan. Iya, tapi harus ya. Harus ya, atau sukarela? Itu setiap peserta itu wajib memberikan satu itu dan dia akan mendapatkan satu nanti, Ustaz. Jadi makanya kado yang ada di sini, Ustaz. Baik. Ya, siap. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ya, silakan kepada Ustaz. Ya, para jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Ya, ana melihat ada sedikit masalah di sini ya. Kalau itu keharusan ya, dan di situ tidak ada nilai sosial ya. Kalau itu keharusan, maka nggak ada nilai sosialnya. Kalau nggak ada sisi sosialnya, jadi akhirnya muawadat itu akadnya. Muawadat itu komersial lah jadinya. Kalau muawadat, sedangkan barang-barang tersebut tidak diketahui apanya, ya, karena kado itu tertutup, ya, maka jadi ada masalah di sini. Jadi akadnya jadi komersial, kemudian ada ketidakjelasan, ada horor di situ. Bisa jadi nilainya sama-sama 100.000, tapi yang satu senang dengan barangnya, yang lain tidak suka dengan barangnya. Bisa jadi baju sama-sama baju, tapi ya yang satu baju perempuan, yang satu baju laki-laki. Kalau yang laki-laki dapat baju perempuan, ya akhirnya nggak suka, ya. Ustadz bisa dikasihkan ke yang lain, tapi kan dia kepengen untuk dirinya. Ya, ini ana melihat ada masalah di situ. Kalau itu diharuskan, ya bukan sukarela, maka ana melihat ada masalah dalam praktek ini. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiikum atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penelpon kita terakhir tadi yang datang dari Kota Bogor, Jawa Barat. Baik, usai sudah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fikum atas untayan-untayan nasihat dan jawaban-jawabannya. Semoga para penelpon dan pendengar dapat dimudahkan oleh Allah untuk dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan pada kesempatan kali ini. Jazakallah khairan Ustaz, sekali lagi semoga Ustaz dan keluarga beserta tim dan para pengajar di pesantren selalu dalam keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum Ustaz. Pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, saksikan terus program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pada jadwal yang sudah ditentukan. Dan untuk mengetahui segala informasi terkait dengan Fatwa TV dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda dapat mengakses website kami yaitu www.dewanfatwa.com atau fatwatv.id. Kami juga mengajak Anda untuk dapat berkontribusi dalam dakwah Islam melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini. Dan kami juga mengajak Anda untuk tidak melewatkan program live interaktif Fatwa TV selanjutnya besok hari insyaallah bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafidhallahu Ta'ala dalam live interaktif Menjaga Iman pukul 10.00 waktu Indonesia Barat setiap hari Selasa. Usai sudah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, saya mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau kemudian bersentuhan